kita kenalan dulu nih dengan tabel distribusi frekuensi. Apa saja sih unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi? Yang pertama, ada kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Tadi Ibu udah singgung kan tentang interval. Jadi kelas pertama intervalnya apa? 71 sampai 75. Kelas yang kedua dari 76 sampai 80. Kelas yang ketiga 81 sampai 85. Kelas keempat 86 sampai 90, kelas kelima 91 sampai 95, dan kelas keenam 96 sampai 100. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai banyak kelas. Banyak kelas itu adalah pada tabel ini misalnya banyak kelasnya ada 6, yaitu ini ya, kalian bisa perhatikan ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam, sehingga banyak kelasnya ada 6. Kemudian panjang kelas atau interval kelas. Kita biasa simbolkan dengan simbol P, yaitu jumlah data pada interval kelas. Panjang interval setiap kelas harus sama ya. Contoh, kelas pertama itu kan dari 71 sampai 75, sehingga data di situ ada 5, panjang kelasnya 5. Yaitu 71, 72, 73, 74, 75. Begitu juga kelas keduanya. Jadi panjang kelasnya setiap kelas itu harus sama. Kemudian ada batas bawah kelas atau yang disingkat dengan BB, yaitu nilai data yang terletak pada sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Nah, kalian bisa lihat nih, kelas pertama kan 71 sampai 75. Maka batas bawah kelas pertama adalah 71. Jadi diambil batas sebelah kirinya. Maka batas kelas yang kedua 76. Batas kelas ketiga 81. Batas kelas keempat yaitu 86. Batas bawah kelas kelima itu adalah 91. Batas bawah kelas keenam adalah 96. Nah, kalau ada batas bawah maka ada batas atasnya. Nah, batas atas kelas atau yang disingkat dengan BA yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap interval kelas. Batas atas kelas pertama berarti ambil yang sebelah kanan nih, berarti 75. Kelas kedua 80, kelas ketiga 85 dan seterusnya, 90, 95 dan 100. Tabel distribusi frekuensi juga memiliki tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas biasa disingkat dengan TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Nah, ketelitian data tergantung data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Contoh di sini ini bilangan bulat kan, artinya tidak memiliki nilai desimal. Sehingga ketelitian datanya kita ambil 0,5. Jadi, tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama itu adalah 71, kita kurangi dengan 0,5 yaitu ketelitiannya. Diperolehlah 70,5. Nah, kalau misalnya datanya dalam bentuk 1 desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Jadi kalau misalnya nih di sini 71,5. Nah, misalnya di sini ya. Misalnya datanya adalah nilainya 71,5 sampai 75,5. Maka ketelitian datanya yang kita gunakan adalah 0,05. Sehingga untuk mendapatkan tepi bawah kelas pertamanya adalah 71,5 ini kita kurangkan dengan 0,05. Berapa tuh? 71,5 dikurang dengan 0,05 akan diperoleh 71,45. Seperti ini. Jadi tergantung data ya. Kalau dia bilangannya terdiri atas 2 desimal, berarti ketelitian datanya 0,005. Nah, selanjutnya tepi bawah kelas kedua itu kita dapat peroleh dari 76 kita kurangi dengan 0,5 sehingga diperoleh 75,5 dan seterusnya ya. Kalian bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya tepi atas kelas atau yang disingkat dengan TA, yaitu batas atas kelas ditambah dengan ketelitian. Sama seperti yang tadi, kita tergantung dengan datanya ya, ketelitiannya. Nah, untuk tepi atas kelas pertama
Berarti batas atas 75 ditambah dengan ketelitian. Ketelitiannya adalah 0,5 sehingga kita peroleh 75,5. Kemudian tepi atas kelas kedua yaitu 80 kita tambahkan dengan 0,5 diperoleh 80,5 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu titik tengah atau yang disingkat dengan XI. Bisa diperoleh dengan rumus setengah dari batas bawah ditambah batas atas kelas. Contoh, titik tengah kelas pertama. Kita bisa peroleh dengan cara setengah dikali dengan 71 ditambah 75. Berapa hasilnya? Ya, 73. Nah, untuk kelas kedua juga sama. Setengah dikali dengan 76 ditambah 80. Dapatlah 78. Dan seterusnya. Jadi, titik tengah itu bisa diperoleh dengan cara rumus setengah dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Jangan lupa ya. Kemudian, nih langkah-langkah untuk mengubah data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan terlebih dahulu jangkauan atau range. Jangkauan itu rumusnya adalah data maksimum dikurangi dengan data minimum. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas atau yang disingkat dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Pembulatan bisa dilakukan ke bilangan bulat terdekat. Kemudian, langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval kelas yang simbolnya P. P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Yang keempat, kita bisa menentukan kelas interval. Baru yang kelima, membuat tabel distribusi dan menghitung frekuensi tiap kelas interval. Nah, ini ada catatan nih. Yang pertama, penentuan banyak kelas atau K dapat dibulatkan ke atas ya atau ke bawah. Misal, dari hasil perhitungan diperoleh K-nya kamu adalah 5,32. Maka banyak kelas boleh dibulatkan menjadi 5 atau 6. Loh, berarti jawaban teman-teman bisa beda-beda dong? Iya, jadi tabel distribusi frekuensi nggak harus satu cara ya, jadi bisa banyak cara. Kemudian, yang kedua, penentuan panjang kelas atau P dapat juga dibulatkan ke atas atau ke bawah, sama seperti banyak kelas. Kemudian yang ketiga, kelas pertama pada tabel tidak harus dimulai dengan data yang paling rendah. Misalnya, data terendah kamu adalah 32 dengan panjang kelas 5. Maka kelas pertama tuh boleh kamu gunakan interval dari 31, nggak harus dari 32 ya. Jadi boleh 31 sampai 35. Nah, ini untuk mempermudah nanti perhitungannya ya. Jadi waktu menganalisis data akan lebih mudah. Nah, sekarang ada istilahnya frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Apa sih itu? Frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap interval. Frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang biasa disebut dengan FK saja. Ya. Jadi FK kurang dari ini kurang darinya kadang tidak ditulis, jadi cukup FK saja. Gimana sih cara menentukan FK kurang dari? Pertama, kamu pindahkan data frekuensi yang pertama. Jadi ini diisi 4. Kemudian 4 dari frekuensi kumulatif kelas pertama kamu tambahkan dengan frekuensi dari kelas kedua. Jadi 4 ditambah 4 berapa? Dapat 8. Kemudian 8 ditambah 5 dapatlah 13. 13 ditambah 8 dapatlah 21. 21 ditambah 7 28. 28 ditambah 2 30. Hasil akhir ini harus sama dengan total frekuensi, baru benar. Nah, kalau ada frekuensi kumulatif kurang dari, maka ada yang lebih dari. Caranya adalah pertama, totalkan dulu frekuensi yang ada, yaitu 30. Nah, setelah itu kita akan kurangi 30 dikurang dengan frekuensi
di kelas pertama. Hasilnya adalah 26. Masukkan ke frekuensi kumulatif di kelas kedua. Kemudian 26 dikurangi frekuensi kelas kedua. Dapatlah 22. Dikurangi 5, dapatlah 17. 17 dikurangi 8, dapatlah 9, 9 dikurangi 7, dapatlah 2. Maka hasil akhir yang kelas terakhir ini harus sama. Baru jawaban kita dikatakan benar.